Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan zaman, semakin banyak fakta sains di dalam Al-Quran terbukti. Fenomena alam dan sains yang terjadi tertulis di dalam Al-Quran. Mengutip pernyataan beberapa sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyebut bahwa Al-Quran mencakup syair dan segala macam ilmu pengetahuan. Isi Al-Quran tak hanya berisi ajakan beribadah dan ketuhanan, melainkan terkandung banyak ilmu dan hikmah di dalamnya, yang hingga kini belum seluruhnya terungkap. Beberapa kalangan saintis, bahkan dari non-muslim, berhasil menemukan sains-sains baru dengan ayat-ayat Al-Quran, sehingga menambah keyakinan umat Islam terhadap kemukjizatan Al-Quran. Banyak tanda-tanda yang menunjukkan Al-Quran adalah benar-benar firman Allah SWT. Tanda tersebut dilihat dari kandungan yang ada di dalam Al-Quran, berupa keterangan sains atau bukti lain yang menguatkan kebenaran dari kitab suci ini. Berikut ini adalah beberapa fenomena sains yang ditemukan di dalam Al-Quran. Pertama, perlindungan langit. Langit memainkan peranan penting dalam melindungi bumi. Langit melindungi bumi dari sinar matahari yang mematikan. Jika langit tidak ada, maka radiasi matahari akan membunuh semua kehidupan di bumi. Ia juga ditindak seperti selimut yang membungkus bumi, untuk melindunginya dari dinginnya ruang angkasa. Al-Quran meminta kita untuk memperhatikan langit dalam ayat berikut. Dan kami menjadikan langit sebagai atap yang terpelihara. Namun, mereka tetap berpaling dari tanda-tanda kebesaran Allah, matahari, bulan, angin, awan, dan lain-lain. Quran Surat Al-Anbiya ayat 32. Al-Quran menunjukkan perlindungan langit sebagai tanda Tuhan. Sifat pelindung langit ditemukan oleh penelitian ilmiah yang dilakukan pada abad ke-20. Kedua, pegunungan. Bukankah kami telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan dan gunung-gunung sebagai pasak? Quran Surat An-Naba ayat 6-7. Karakteristik pegunungan yang penting menunjukkan gunung memiliki akar yang dalam dengan menggunakan kata pasak untuk menggambarkannya. Faktanya, pegunungan memang memiliki akar yang dalam dan kata pasak adalah deskripsi yang akurat untuk mereka. Sebuah buku berjudul Earth yang ditulis ahli geofisika Frank Press menjelaskan gunung itu seperti tiang dan terkubur jauh di bawah permukaan bumi. Gunung Everest yang tingginya kira-kira 9 km di atas tanah memiliki akar yang lebih dalam dari 125 km. Fakta bahwa pegunungan memiliki tiang yang dalam seperti akar tidak diketahui sampai perkembangan teori lempeng tektonik pada awal abad ke-20. Ketiga, pertemuan dua laut yang airnya tidak menyatu. Di dalam Al-Quran telah dijelaskan bahwa ada dua laut yang saling bertemu, namun diantaranya memiliki batasan. Ini terjadi di Selat Gibraltar yang menghubungkan lautan Mediterania dan Samudra Atlantik. Menurut para ilmuwan, fenomena tersebut terjadi karena air laut dari Samudra Atlantik dan air laut Mediterania memiliki karakteristik yang berbeda. Dilihat dari suhu air, kadar garam, dan kerapatannya. Fenomena bertemunya dua lautan ini telah dijelaskan di dalam Al-Quran 14 abad silam dalam surah Ar-Rahman ayat 19-20. Dia membiarkan dua lautan mengalir yang keduanya kemudian bertemu. Antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui masing-masing.
Quran Surat Ar-Rahman ayat 19 sampai dengan 20. Keempat, api di dasar laut. Seorang ahli geologi asal Rusia, Anatol Bagofich dan Yuri Bogdanov, seorang ilmuwan asal Amerika Serikat, menemukan fenomena api di dasar laut. Mereka meneliti kerak bumi dan patahnya di dasar laut lepas pantai Miami. Mereka kemudian menemukan lava cair yang mengalir disertai abu vulkanik yang suhunya mencapai 231 derajat Celcius. Fakta sains ini disebutkan dalam Al-Quran Surat At-Tur ayat 6. Dan laut yang di dalamnya tanahnya ada api. Quran Surat At-Tur ayat 6. Kelima, garis edar tata surya. Tata surya merupakan bagian dari alam semesta yang sangat luas. Bumi yang kita pijak hanyalah salah satu planet yang ada di tata surya. Selain matahari, semua planet dan satelit dalam sistem gravitasi matahari bergerak sesuai garis edar yang telah ditetapkan. Hal ini dijelaskan di dalam Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 33. Dan dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan. Masing-masing dari keduanya itu beredar di dalam garis edarnya. Quran Surat Al-Anbiya ayat 33. Keenam, ledakan raksasa atau Big Bang. Big Bang diyakini sebagai peristiwa yang menyebabkan terbentuknya alam semesta. Teori ini didasarkan pada kajian kosmologi mengenai bentuk awal dan perkembangan alam semesta. Berdasarkan teori ini, alam semesta awalnya dalam keadaan sangat panas dan padat, lalu mengembangkan secara terus-menerus hingga sekarang. Peristiwa ini disampaikan di dalam Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 30. Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu dahulu adalah suatu yang padu. Kemudian kami pisahkan keduanya. Dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapakah mereka tidak juga beriman? Quran Surat Al-Anbiya ayat ke-30. Ketujuh, terbentuknya air hujan. Jauh sebelum para ilmuwan mengemukakan teori mengenai terbentuknya air hujan, di dalam Al-Quran sudah dijelaskan mengenai peristiwa alam yang sering kita lihat ini. Di dalam surat Ar-Rum ayat 48 sampai dengan 49. Allah, dialah yang mengirim angin, lalu angin itu menggerakkan awan, dan Allah membentangkannya di langit menurut yang dikehendakinya, dan menjadikannya bergumpal-gumpal. Lalu kamu lihat hujan keluar dari celah-celahnya. Maka apabila hujan itu turun mengenai hamba-hambanya yang dikehendakinya, tiba-tiba mereka menjadi gembira. Dan sesungguhnya sebelum hujan diturunkan kepada mereka, mereka benar-benar telah berputus asa. Quran Surat Ar-Rum ayat 48-49. 8. Sungai di dasar laut. Ilmuwan asal Prancis Jacques Yves Cousteau menemukan fenomena sungai di dasar laut.
Para ahli menyebut fenomena ini sebagai lapisan hidrogen sulfida karena air yang mengalir di sungai dasar laut ini memiliki rasa air tawar. Selain itu, sungai dasar laut ini ditumbuhi daun-daun dan pohon-pohon. Al-Quran Surat Al-Furqan ayat ke-53 menjelaskan fenomena ini. Dan dialah Allah yang membiarkan dua laut mengalir berdampingan, yang satu tawar dan segar, dan yang lainnya asin. Dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang tidak tembus. Quran Surat Al-Furqan ayat 53. Sembilan, sidik jari manusia. Sebelum ditemukan pada akhir abad ke-19, mayoritas orang menganggap sidik jari sekedar lengkungan pada jari tanpa arti. Faktanya, sidik jari manusia diciptakan berbeda-beda sebagai tanda pengenal mereka. Bahkan mereka yang terlahir kembar identik pun memiliki pola sidik jari yang berbeda. Pola sidik jari seseorang ternyata dibentuk hanya beberapa saat sebelum bayi dilahirkan. Pola tersebut tidak berubah dan akan tetap demikian seumur hidupnya, kecuali apabila ada bekas luka. Penelitian yang dilakukan oleh Sir Francis Gallie akhirnya membuat sidik jari menjadi metode ilmiah identifikasi pada tahun 1880. Kesempurnaan jari manusia ini dijelaskan dalam Al-Quran dalam surat Al-Qiyamah ayat 3 yang membahas rekonstruksi jemari manusia. Apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulangnya? Bukan demikian. Sebenarnya kami kuasa menyusun kembali jari jemarinya dengan sempurna. Quran Surat Al-Qiyamah ayat ketiga. 10. Segala sesuatu diciptakan berpasangan. Al-Quran yang diturunkan sekira 14 abad lalu menyampaikan dalam salah satu ayat Al-Quran, Allah berfirman bahwa segala sesuatu diciptakan berpasang-pasangan. Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka, maupun dari apa yang tidak mereka ketahui. Bunyi surah Yasin ayat 36. Ilmuwan Inggris Paul Dirac dianugerahi hadiah Nobel di bidang fisika melalui temuannya yang disebut parite. Penemuan itu mengungkapkan bahwa materi diciptakan berpasangan dengan lawan jenisnya. Fakta ini ia ungkapkan dalam sebuah sumber ilmiah. Setiap partikel memiliki antipartikel dengan muatan yang berlawanan, dan hubungan ketidakpastian mengatakan kepada kita bahwa penciptaan berpasangan dan pemusnahan berpasangan terjadi di dalam vakum di setiap saat, di setiap tempat. Jelasnya. 11. Bulan mengikuti matahari. Terdapat ayat di dalam Al-Quran yang menyebutkan tentang matahari dan bulan, tepatnya dalam surah Asy-Syams ayat 1-2, yang artinya, demi matahari dan cahayanya di pagi hari, dan bulan apabila mengiringinya. Quran Surat Asy-Syams ayat 1-2. Matahari adalah sumber cahaya, energi, dan kehangatan bagi bumi. Bulan mengiringi matahari dalam hal menyinari bumi, yaitu ketika matahari telah terbenam. Munculnya matahari menandakan masuknya waktu pagi, dan terbenamnya menunjukkan waktu malam. Ini merupakan petunjuk bahwa bulan mengiringi matahari dalam hal terbenam dan terbitnya. Bulan berputar pada porosnya dengan kecepatan 1 km per detik. Ia berputar mengelilingi bumi dengan kecepatan yang sama,
dan menyelesaikan satu siklus revolusinya terhadap bumi selama 29,5 hari. Jadi, bulan bertemu matahari setiap sebulan sekali. Hal itu dimulai dengan munculnya hilal di ufuk barat setelah terbenamnya matahari. Kemudian bulan berangsur-angsur tertinggal dari matahari. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih sudah menonton tayangan ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, lonceng, like, dan share-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.